Nah, kalau Mandalika ini yang paling unik, ya kan? Iya, iya. Menurut saya Mandalika itu yang paling unik. Satu, dia punya sirkuit, ya kan? Dia punya sirkuit, dia punya alam, dan kita tahu dia punya budaya. Dan budaya yang paling keren itu adalah ya Putri Mandalika dan efeknya merebut Putri Mandalika. Semua kepingin menjadi suaminya Putri Mandalika. Semua Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Jumpa lagi di acara Bincang Tribun Lombok. Di edisi kali ini saya sudah bersama Topan Rahmadi. The one and only. Oh, the one and only. Seharusnya dia yang bilang. Selamat datang Bang Topan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brosir tuh. Terima kasih sudah hadir di sini di undangan kami Bang Topan. Sama-sama. It's been honor for me to come to Lombok Tribun. Puasa nggak Bang Niko? Alhamdulillah puasa. Pariwisata itu umur panjang. Pariwisata itu semangat. Pariwisata itu juga berbicara tentang bagaimana kita setiap hari energinya gak ada habisnya. Luar biasa. Kayaknya sudah nggak sabar kita berbincang-bincang. Tribuners, sama Bang Topan Rahmadi ini kita akan membahas soal Mandalika lagi nih. Mandalika. Kayaknya lihat Bang Topan ini seperti sirkuit Mandalika. Soalnya balihonya ketika World Superbike atau World BK atau MotoGP itu sering kita lihat di Bang Topan Rahmadi ini di sepanjang jalan. Sepanjang jalan. Iya, bukan. Iya. Sampai Tribuners tadi ada yang bilang, saya tahu Bang Topan dari baliho kan. Masya Allah. Oke, Tribuners, Mandalika masih menjadi isu yang seksi ya sampai saat ini karena dia menjadi trigger ya di NTB, pembangunan di NTB khususnya, apalagi dengan ada sirkuit Mandalika ini spesial, hanya ada di Mandalika Lombok, ada di Nusa Tenggara Barat. Dan kita akan mengupas lebih banyak lagi soal Mandalika nanti dan pariwisata nasional juga termasuk NTB. Bicara pariwisata, bisa Mandalika ini kayaknya algoritmanya sudah nyambung ke Bang Topan ini. Tribuners, Bang Topan Rahmadi ini sekarang dipercaya sebagai anggota tim KEK Pariwisata. Bukan KEK Mandalika. Bukan, KEK Pariwisata. Nasional ya? Nasional. Oh, ada 8 KEK. Luar biasa sekali ya. Di kepala kita. Wah. Kaget saya Bang. Oh, kaget. Bang Topan. Ini Tribuners di rumah, kalau saya kan udah tahu Bang Topan dulu sejak jadi ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat. Sekarang sudah nasional di kementerian. Dan mungkin Tribuners pengen tahu ini Bang Topan sering beberapa kali muncul sebagai anggota KEK Pariwisata. Betul. Ini tim apa sih? Ini Kopassus atau apa sih dari Kementerian Pariwisata, Bang? Jadi bisa gini, dijelaskan timnya seperti apa perannya? Jadi gini, ini sebenarnya tim yang dibentuk oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mas Menteri kan? Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Ya, pada saat itu saya dikontak oleh beliau. Kanan Bang. Langsung dikontak Menteri. Dikontak Mas Menteri, biasa. Gini loh, saya sama Mas Menteri itu kebetulan sejak tahun 2007 sudah bersama beliau. 2007 ketika aktif di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, sekarang beliau jadi menteri. Ya, sekarang karena kebetulan juga menterinya itu Menteri Pariwisata, ya jadinya enak kita kan. Halo Mas Menteri. Ini halo Mas Topan. Saya ingat kemarin di konversi pers Anda disebut semua siapa Menteri. Disebut sebagai siapa? Sebagai Topan. No, Mr. Tourism kata Mas Menteri. Ini kita nanti Mas Menteri loh yang nyebut ya, bukan saya, ya Misteri ya. Saya terhormat. Ini kayaknya ada misteri hubungan antara Bang Topan sama Mas Menteri ini. Tapi kita gak akan bahas itu nanti di kamar belakang. Bisa dibahas lagi tadi itu. Jadi ketika itu Mas Menteri mengatakan kepada saya, "Van, yuk bantu di KEK." Oke, mungkin karena Mas Menteri melihat salah satu background saya yang kebetulan di tahun 2016 itu pernah menjadi anggota tim percepatan 10 destinasi pariwisata prioritas. Jadi tahun 2016, 2018 saya menjadi anggota tim itu. Dan pada saat zamannya Bapak Arif Yahya sekaligus jadi PIC Mandalika. Nah, kan? Nah, jadi dari situ begitu beliau mengatakan, "Yuk bantu ini." Nah, lalu di tim KEK ini kita bukannya bicara Mandalika saja, tapi kita bicara juga ada KEK lain.
Seperti misalnya nih, saya urutkan nih ya. Oke. Satu, Wih, ada KEK. nasional. Masya Allah. Bukan lokal lagi nih. Masya Allah. Jadi pertama satu, Ya. KEK yang namanya KEK di Tanjung Kelayang. Itu di Bangka Belitung tuh. Oke. Terus ya Tanjung Lesung. Tanjung Lesung. Itu di Banten. Di Banten. Nah, terus bicara lagi apa namanya? Oh, satu lagi, Nongsa. Nongsa itu di Batam. Di Batam. Di Batam ya. Terus keempat itu di tadi Tanjung Lesung sudah ya. Terus bicara Lido. Lido itu di Jawa Barat. Yang baru kemarin diresmikan oleh Pak Jokowi, ya kan? Ada Pak Menteri juga ada Mas Menteri juga di situ. Terus yang kelima itu di Likupang. Likupang itu di Sulawesi Utara. Sulawesi. Terus bicara lagi Singosari. Singosari itu di Jawa Timur. Oke. Mandalika Di ya, Lombok. Lombok. Terakhir Udah baru tahu kelewatan. ya, baru terakhir itu 9 itu yang 9 itu Sanur baru-baru. 9 berapa? 9, 8 plus 1 sebenarnya. Jadi baru-baru soalnya. Di Sanur Bali. Sanur Bali. Gitu. ya. Itu KEK pariwisata. Nah, ini yang menjadi concern daripada Mas Menteri untuk bagaimana kita membentuk tim yang tugasnya itu pertama adalah melakukan percepatan, kedua melakukan monitoring dan evaluasi sehingga apa-apa saja terkait program di KEK pariwisata itu benar-benar on the track, benar-benar sesuai dengan harapan daripada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kira-kira begitu. Saya kira tadi cuma sebatas tiket Mandalika aja, Bang. Ternyata luas juga Tanggamila. Ya. Nah, Bang Rahmat, Ini sebenarnya yang kedua. tugas. Ini sebenarnya yang ya? kedua. Ini sebenarnya yang kedua. Tahun pertama kami sudah terpilih dan sekarang yang kedua lagi kami Berarti ditunjuk. pantas Bang Topan dijadikan pengamat pariwisata oleh beberapa media itu. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Ya, Bang Topan, ini di tim ini apa tugasnya, Bang? Ya, tadi apa itu. monitoring, mempercepat, Oh, ya. suruh orang Ya, ke dalam? saya Apa sih tuh spesifikasi ya, tugasnya? jadi gini. Let's say misalnya contohnya kita ambil di satu di Mandalika misalnya ya. Oh, kita datang, kita dengar, kita menyerap aspirasi, lalu kita memberikan catatan-catatan, pointing-pointing yang tujuannya itu adalah kita langsung eskalasinya kita naikin ke Mas Menteri. Karena pertanggungjawaban tim ini langsung direct to the minister. Oh, Gitu. Jadi asik lah. Jadi kita potong kompas lah, ya kan? Kompas. Nah, potong kompas. Jadi misalnya nanti KEK itu karena kita sering ada weekly meeting. Nah, di weekly meeting itu tidak weekly meeting itu tidak hanya membahas yang normatif, tapi sudah bicara teknis dan lintas sektor dan kementerian. Di situ ada Kementerian PUPR, di situ ada Bappenas, di situ ada Kementerian Perhubungan, ya Kemenko Marves, ya semua kita kumpul di situ. Oh, oke. Gitu. Yang dibahas apa aja itu, Bang? Macam-macam dari persoalan. Kan bicara destinasi itu kan macam-macam. Bicara destinasi itu sumbunya itu ada di 3A. 3A ya. Satu adalah yang namanya atraksi, kedua ada nama aksesibilitas, baru namanya amenitas. Nah, 3 hal inilah yang selalu dibahas. Kalau bicara atraksi, kita bicara ada culture-nya, nature-nya, ada main-made. Yang main-made itu buatan. Nature, alam, culture, budaya. Kalau bicara akses, kita bicara tentang jalan, Infrastruktur. airport, ya infrastruktur yang menuju ke destinasi pariwisata. Termasuk pelabuhan. Iya, betul. Amenitas itu ya bicara tentang apa-apa saja yang menyangkut dari kenyamanan wisatawan. Bicara tentang air bersih, Air bersih, hotel, ya hospitality lah, seperti Ya, itu. akomodasi Nah, itu iya, maksudnya. betul. Ini yang kita bahas, ini yang kita pastikan, ini yang kita evaluasi agar KEK itu benar-benar dia menjadi epicentrum daripada gerakan ekosistem pariwisata di satu destinasi pariwisata. Jadi tim ini melakukan monitoring, Ya. kemudian kajian sehingga langsung menjadi kebijakan di Pak Menteri Ya. atau bagaimana? Dan investigasi report. Investigasi. Iya, jadi misalnya Ada gini. persoalan-persoalan. Ada persoalan-persoalan Oke. itu, ya kita serap, lalu kita sampaikan ke Mas Menteri. Nanti Mas Menteri yang menentukan arah kebijakannya kita mau ngapain. Eksekusinya kira-kira begitu. Ini kayak Kopassus ya, Komandan Pasukan Khusus ya. Jadi kalau apa-apa langsung lapor Pak Menteri ya. Ya. Jadi kalau apa saja Bang di tim ini selama menangani berada di tim persoalan-persoalan apa saja ini yang kita bahas yang 8+1 tadi itu Iya. yang KEK pariwisata itu Ya. yang menjadi persoalan yang mendasar yang kerap ditemui sama tim ini. Ya, tentunya kita kalau bicara dalam lingkup Kementerian Pariwisata, ya kita bicara sekarang apa misalnya atraksi di sana. Apa sih yang menjadi tantangan untuk meng-create sebuah kreasi di sana? Masyarakat budayanya, ya kan? Para talenta-talenta yang ada di sana. Ini apa yang menjadi harapannya? Lalu kita
kita berikan apa tuh namanya Catatan. catatan sehingga nanti kita sampaikan ke deputi-deputi terkait. Outputnya itu berarti rekomendasi, Bang. Outputnya itu rekomendasi, outputnya itu adalah strategik. Nah, gitu. Outputnya itu bisa jadi solusi. Kayak semacam tim ahli dong ini. Mungkin Tim ahli yang lebih bisa lebih menekan. Ya, ya saya nggak asal kok, nggak enak lah bilang menekan. Tapi bicara Artinya lebih kan kebijakannya, Betul, artinya dipertimbangkan oleh menteri jadi kebijakan, Betul, bukan betul. menekan-nekan yang negatif. Ini kan kebijakan perlu ditekan Betul. supaya jadi hasil sesuatu gitu, betul, gitu kan. betul. Ya, kalau di daerah lain ini kan ada 8. Kalau Abang bandingkan itu tadi seperti apa karakter perbedaan di karakter setiap Masing-masing daerah? sebenarnya sih kalau bicara kekuatan KEK itu salah satunya kalau di Indonesia itu yang memang paling dominan itu adalah nature, alam. Alam ya. Ya, alam itu memang Yang 8 itu ya, andalannya alam. ya alam ya. Tentunya kita bisa melihat bahwa ya Indonesia itu kaya dengan keindahan alamnya. Baru kita melihat misalnya spesifik, misalnya kalau di Singosari itu dia bicara tentang hal-hal terkait IT misalnya. IT. Jadi IT bagaimana digital in tourism misalnya, itu di situ. Kalau di Sanur itu bicara tentang kesehatan. Oke. Wisata kesehatan misalnya. Kita gitu. Nah, Medical terus tourism. ya medical tourism, kan? Nah, terus Itu bicara konsep apa itu, Bang? ya sejauh ini tematiknya adalah bagaimana untuk menjadikan di sana itu tempat bagi mereka yang ingin menikmati istilahnya ya Atau orang sakit disuruh berwisata gitu iya, kan? Nah, gini, sederhananya begini. Orang yang merasa ingin ketika melakukan penyembuhan itu dia merasa nyaman dengan fasilitas-fasilitas sehingga dia bisa secara psikologis dia merasa bahwa dia tidak merasa jadi orang sakit gitu. Nah, itu yang paling penting ya kan? Nah, jadi kita pergi ke satu Jadi, tempat fasilitas lalu kita merasakan bahwa kita bisa melihat pemandangan yang indah ya kan? Lalu dengan treatment dari standarisasi medical prosedur ya kan? Itu enak gitu. semacam terapi ya. Jadi wisata itu bisa jadi terapi Bisa penyembuhan. healing lah seperti itu. Next, Bang, itu baru sampai Sanur itu. Iya. Yang destinasi berikutnya Ya, karakternya. karakternya ya kalau Likupang itu pasti alamnya ya kan. Terus bicara tentang Morotai juga sama. Di situ ada apa namanya? Di situ ada peninggalan-peninggalan dari zaman Belanda dulu di sana dengan Jepang, ya seperti itu. Lalu kalau di apa namanya di Lido ini nanti akan ada banyak studio-studio. Jadi banyak Mansmith di situ ya. Jadi banyak apa namanya? Istilahnya tempat-tempat di mana studio-studio dari luar negeri itu akan ditaruh di sana, fasilitas permainan di sana segala macam begitu. Lalu bicara di Tanjung Kelayang itu alam juga, di Tanjung Lesung juga alam, ya kan? Nah, kalau Mandalika ini yang paling unik, ya kan? Iya, iya. Menurut saya Mandalika itu yang paling unik. Satu, dia punya sirkuit, ya kan? Dia punya sirkuit, dia punya alam, dan kita tahu dia punya budaya. Dan budaya yang paling keren itu adalah ketika legenda Putri Mandalika. Ya, itu di mana-mana. Storytellingnya kuat. Ada storytelling sekali, itu. Dan perlu saya beri salah satu contoh konkret yang kita lakukan di tahun kemarin sebagai anggota tim itu adalah bagaimana kebetulan saya ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata sebagai ketua tim penyusun buku Legenda Putri Mandalika. Sudah jadi, Bang? Tuh, sudah dalam proses. Prosesnya di Kompas Gramedia, Bos. Oh, siap. Satu grup sama Tribun. Ya, jadi bedahnya di sini. Oh, bedahnya boleh. Jadi nanti banyak sini bukunya. jadi itu apa namanya kita susun bersama-sama dengan semua tokoh-tokoh budaya yang ada di Lombok ini. Lalu sehingga di buku itu bisa menjadi salah satu referensi kita harapkan bagi siapapun, bagi wisatawan, bagi pelaku industri, bagi guide, bagi para tourism enthusiast untuk bisa tahu tentang bagaimana cerita legenda Putri Mandalika. Itu menurut saya adalah satu contoh dari apa yang kita garap bersama-sama di Kementerian Pariwisata dengan mengikut sertakan komunitas stakeholder yang ada di sana, yang ada di Mandalika. Kenapa milih buku, Bang, untuk menceritakan tentang Mandalika? Ya. Apa pentingnya sih? Kan destinasi bisa kita banyak. Ya. Gini, tren sekarang kalau bicara destinasi atau bagaimana men-trigger seseorang wisatawan dari luar daerah, dari mancanegara untuk datang ke satu destinasi itu 76% itu dikarenakan kekuatan cerita di destinasi itu. Ada storytelling. Apapun itu, misalnya saya akan pergi ke suatu daerah ketika saya ingin tahu tentang sejarah A, sejarah B, sejarah C, hikayat A, hikayat B. Saya datang ke satu tempat karena saya mendengar cerita tentang makanan ini begini, A,
B, C. Seperti itu. Narmada minum awet muda. Saya gitu. Pulang-pulang jadi muda ya. Jadi situ. Jadi konsep ini menurut saya itu penting. Nah, karena kebetulan destinasi pariwisata super prioritas itu salah satunya adalah Mandalika, di mana setiap tahun kita melakukan event besar yang menjadi salah satu core event nasional. Itu adalah Bau Nyale. Sangat penting untuk kita perkuat storytelling daripada Putri Mandalika ini. Ya, target kita yang sudah kita sampaikan dan berkolaborasi dengan kementerian itu nanti akan diterjemahkan dengan beragam bahasa. Nah, saat kemarin saya baru diinfokan bahwa salah satunya itu adalah nanti bahasa Cina. Kan asik kan? Jadi bahasa Mandarin ya. Bisa bahasa Cina, Bang? Oh, enggak. Tapi melihat bahwa wisatawan kita itu salah satu target besar marketnya adalah wisatawan dari negeri Tiongkok ini. Gitu kira-kira gitu. Nanti juga ada pasti Inggris pasti, Jerman pasti, Jepang juga pasti. Ini menarik bicara soal storytelling di setiap destinasi wisata ya. Ini yang saya lihat masih kurang. Betul. Di destinasi wisata kalau alam oke lah, misalnya air terjun. Habis itu ada pantai, banyak sekali di sini tuh. Nggak susah menemukan pantai indah di Lombok. Air terjun pun keren-keren lah. Bahkan bisa disebut surga dunia itu. Kalau di landscape-nya itu kan menjadi. Tapi kan jarang yang punya storytelling. Dan kalau boleh jujur, Mandalika ini kan betul, yang pertama. Karena ada kisah legenda itu kemudian menjadi sesuatu. Mungkin nenek moyang kita dulu itu membuat ini legenda kan? Betul. Dan warisan nenek moyang itu jadilah legenda Mandalika sampai ada sirkuit. Begitu kuatnya storytelling ini. Tapi saya lihat tidak banyak destinasi wisata yang punya storytelling. Abang melihat seperti apa nih? Iya betul. Jadi saya ketika ditunjuk itu menjadi ketua tim penyusun, salah satu pertimbangannya adalah Mandalika ini akan dijadikan percontohan bagi destinasi-destinasi pariwisata super prioritas lainnya. Agar apa yang menjadi cerita-cerita legenda yang ada di setiap destinasi itu akan diangkat, lalu akan dibukukan, lalu dibikin film, dibikin macam-macam itu ada sampai, filmnya. Bisa sampai ini Hollywood kan? Bisa, insya Allah ya kan. Gini loh. Ya kan harus bermimpi Bang. Ya Mas itu, anak kita itu kadang-kadang dia lebih memahami superhero dari luar negeri. Nah, sekarang ini Indonesia juga tidak kalah. Ya, artinya apa? Kita ingin memunculkan superhero lain yang merupakan contoh, merupakan figur dari tokoh-tokoh yang memang populer di lokal. Saya membayangkan kalau nanti anak-anak kita, generasi-generasi ke depan itu akan melihat bahwa sosok Putri Mandalika itu adalah sosok yang tidak kalah supernya, seperti Wonder Woman misalnya, betul. Atau yang di Avenger misalnya, ya kan banyak tuh ya, tidak kalah. Ya kita bisa seperti kata kawan-kawan tokoh-tokoh budayawan yang ketika kita diskusi itu mereka mengatakan kita jangan takut untuk mengatakan Putri Mandalika itu bisa berjalan di atas air, Putri Mandalika itu bisa terbang, gitu kan luar biasa itu. Ya kan maksud saya itu imajinasi yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh kita, sehingga itu bisa menjadi pemantik bagi anak cucu kita, generasi kita ke depan bahwa untuk mengagumi bahwa ternyata Indonesia, bahwa ternyata Lombok, Nusa Tenggara Barat ini juga tidak kalah memiliki figur-figur yang memiliki kekuatan-kekuatan superpower. Ya, superpower bisa diartikan macam-macam, artinya gitu ya. Nah, ini bisa menjadi favorit idol baru bagi anak-anak kita di masa depan. Itu maksud saya. Tahu nggak Bang, ketika Bang cerita itu bayangan imajinasi saya apa? Saya berimajinasi bahwa Putri Mandalika menjadi salah satu tokoh yang muncul di Avenger. Avenger, ya kan? Iya. Jadi ketika dia kelahi semua, datanglah Putri Mandalika. Tiba-tiba muncul, ini Putri Mandalika. Ya, Putri Mandalika. Dan Avenger merebut Putri Mandalika. Semua kepingin menjadi suaminya Putri Mandalika. Semua pahlawan-pahlawan di Avenger itu jatuh cinta. Kita skenario dari ruangan itu. Iya, kita bagaimana Iron Man jatuh cinta Putri Mandalika, terus Spider-Man jatuh cinta sama Putri Mandalika, mereka berebutan, ya, dan kemudian Putri Mandalika menjadi nyali. Iya, menjadi nyali. Dia nggak bunuh diri sebenarnya, tapi dia
jadi dewi di laut itu, Iya. menjaga ke laut. Iya, menjaga. Pelestarian alam. Iya. Banyak bisa kita maknai. Berarti memang harus diimajinasikan seperti itu. Iya dong, harus gitu Berarti kan. targetnya setelah nulis buku ke Hollywood. Masya Allah, amin. Kita Bermimpi dulu lah. Iya, harus ya. Kan kadang larang. kita Iya, bermimpi. Lombok aja dulu udah pernah punya sirkuit kan? Ya, Nah, udah pernah betul. kebayang kan? Nah, Sekarang iya. semua di Lombok kita go internasional. Ya. Kalau dunia memang udah di dunia Ya. kan, tapi go internasionalnya itu. Ya seperti kata Pak Gubernur. Pak Gubernur selalu bilang, langkah pertama apa? Perjalanan panjang dimulai di langkah pertama. Langkah Ya itulah pertama. sirkuit Mandalika, ya kan? Yang salah itu nggak pernah melangkah ya. Jadi setelah tulis buku nanti bermimpi siapa tahu dia bisa top. Ya, amin. Itu memang salah satu yang ada di hati Mimpi saya. yang kelihatan nggak mungkin, tapi siapa tahu next. Amin, amin. Kita nggak tahu ya Ya. 10 tahun. Karena mau saya jelaskan bahwa proses asik ini, menarik ini. Proses menyusun buku itu juga tidak kalah dengan gini. Ada proses spiritual yang tidak bisa kita sanggah dan kita rasakan. Kita rasakan. Ada tanda-tanda alam. Iya. Ada bukan cocokologi ya, Iya. tapi ya hal-hal yang sepertinya sudah diatur oleh Allah sehingga memudahkan atau seperti menggiring Iya. kita untuk mewujudkan buku itu gitu. Nah, dan nanti aja, saya tidak mau spoiler, Iya, tapi nanti iya. lihat begitu buku ini jadi, lalu kita sampaikan ke kawan-kawan media. Oke. Nah, baru tahu tuh bahwa satu-satunya buku legenda yang diciptakan yang merupakan racikan pemikiran bersama dari para tokoh-tokoh itu nanti Putri Mandalika. Itu yang garap buku ini Ya, jadi saya bertiga penulisnya. sendiri atau Penulisnya bertiga. Bertiga. Saya, Taufan Rahmadi, ada Marta Dinata dan lalu Azwin. Lalu Nah, Azwin. tiga. Tapi kami sebelum menyusun itu semuanya, menulis itu, menjahit itu, kami datang bertemu dan melakukan istilahnya itu sangkep gitu ya dengan tokoh-tokoh budaya untuk menggali cerita-cerita dari mereka. Nah, rangkuman daripada itu kemudian kita jahit menjadi sebuah buku bersama. Nah, kebetulan kementerian menunjuk saya sebagai ketua tim penyusunnya. Kira-kira gitu. Ya. Setelah buku pokoknya dicatat bang. Nextnya ke film Amin. nasional, kemudian ke internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Tembus Amin. Hollywood lah. Ya, betul. Saya akan ingat ini, Sirtu yang mendorong saya seperti ini. Misi untuk bawa Mandalika ke Hollywood. Amin. Insya Allah. Diajarkan sama dokter. Insya Allah. Bismillah. Nggak boleh bermimpi, nggak ada yang larang. Ya, Bang. dan aneh lagi saya cerita Putri Mandalika ini kok di tempat bagian daripada Kompas Gramedia Group ini. Aja. Tribun. Ya, yang Berarti cerbitkan. jodoh ya. Oh, iya. Oke bang. Oke, apalagi Kita itu? tinggalkan Mbak Putri dulu. Mbak Putri, oke. Siap. Putri Mandalika. Apalagi nih? Ya tadi itu kita next soal destinasi tadi itu. Ah. Jadi berbagai karakter tentu ada banyak dalam konteks tim ini ya memonitoring, Ya, ya. mendorong percepatan. Apa masalah-masalah yang ditemui? Khususnya di Mandalika Ya. lah dulu bang yang terdekat. Ya. Yang persoalan Tantangan terbesar daripada Mandalika adalah pertama berbicara tentang satu. Itu adalah percepatan penyelesaian lahan. Itu penting. Ya, agar kondusivitas itu benar-benar terjaga di sana. Ya, inilah kenapa saya mendukung daripada pemerintah provinsi ketika menginisiasi pertemuan dengan para stakeholder, yaitu dengan pihak ITDC, lalu dengan pihak mereka masyarakat yang memang mengklaim itu menjadi lahannya. Lahan. Jadi maksud saya ini perlu untuk duduk bersama, lalu berbicara, lalu kita cari titik temunya, ya tentunya dengan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dan alhamdulillah kemarin berkat Pak Gubernur juga sangat berinisiatif terkait hal ini, beliau akhirnya bisa melakukan proses sanding data itu. Oke. Memang belum bisa memuaskan banyak orang, tapi paling tidak ini menjadi awalan daripada gerakan itu, dan saya diminta untuk menjadi bagian daripada proses itu ya bersama Pak Gubernur pada saat itu. Ya udah, jadi bersama kawan-kawan itu satu tuh. Jadi PR besarnya yang sudah saya sampaikan kepada Mas Menteri adalah berbicara tentang penuntasan permasalahan lahan. Ya, kita tidak ingin ribut-ribut. Karena ini pariwisata ini periuk kita sama-sama. Begitu ini ribut-ribut, pariwisata juga kena dampaknya. Ya. Jadi disinilah butuh daripada kebersamaan untuk bisa mencari solusi terkait permasalahan ini. Satu itu lahan. Oke. Yang kedua adalah bicara tentang SDM. SDM ini macam-macam. Ya, bagaimana kita bisa memberikan daya ungkit kepada para SDM lokal sehingga nanti mereka tidak hanya mengisi jabatan-jabatan di level staffing biasa, ya, tapi juga bisa naik ke level manajer misalnya, ya, ke level koordinator sampai ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi kita akan merasa memiliki progres atau mendapatkan kemajuan ketika masyarakat lokal
itu generasi mudanya itu mendapatkan kepercayaan, ya tentunya berdasarkan portofolio mereka masing-masing untuk bisa mengelola atau bisa bekerja sesuai dengan jabatan-jabatan yang lebih tinggi daripada sekedar hanya staffing biasa. Tentunya harus ada proses-proses terkait itu, kualifikasi ya. Nah, proses transfer ilmu inilah yang penting. Ya. Jadi nggak bisa langsung gitu. Nggak bisa aja. langsung dong. Kita harus lihat kan, karena kan ini bicara Harus tentang belajar, ya. harus belajar dulu Tapi profesionalitas. kan atas nama warga lokal harus bisa nggak gitu? Iya dong. Artinya begini. Artinya bahwa disinilah letak concern semua pihak untuk bisa memberikan leverage knowledge, leverage skill kepada kawan-kawan kita di masyarakat lokal itu, gitu kan. Nah, lalu kalau tadi saya bilang masalah lahan, bicara SDM, lalu ketiga adalah bicara tentang masalah pariwisata keberlanjutan. Ini bicara pariwisata keberlanjutan ini macam-macam ya, sustainability-nya. Jadi satu, alamnya ini harus dijaga. Ya, budayanya harus dijaga originalitasnya. Kita tidak ingin daerah pariwisata kita bukan jadi Mandalika saja, kehilangan identitasnya. Nggak boleh. Jadi destinasi yang terbaik adalah destinasi yang mampu memunculkan otentikasinya itu secara utuh kepada wisatawan. Karena wisatawan itu mau datang dia mau datang keaslian. Iya. Keaslian. Bukan melihat gedung pakai langit Iya, lagi. dia ngapain dia? Berarti dia lihat keaslian. Bagaimana jati diri kehidupan masyarakat lokal itu bisa berkesan di benak mereka, gitu kan? Nah, ini yang harus kita lanjutkan. Lalu kita bicara tentang karakter wisatawan. Ya, pariwisata keberlanjutan itu salah satunya adalah bicara tentang responsible traveler. Nah, responsible traveler ini wisatawan yang datang dia harus diedukasi. Diedukasinya bagaimana? Agar mereka paham bahwa ketika mereka berkunjung ke satu destinasi wisata, mereka harus paham tentang kearifan lokal, tata tertib, ya. Nah, ini harus disosialisasikan sejak mereka sebelum masuk ke Lombok iya, ini. itu kemarin di Sade kan kasusnya itu. Iya. Turis blogger itu gimana tuh, Bang? Ya, alhamdulillah. Itu setelah kami turun, jadi setelah ada kejadian itu kami turun, lalu kami ketemui dengan para tokoh-tokoh di sana. Saya tabayun kepada beliau-beliau di sana, ternyata tidak seperti itu duduk perkaranya. Ini kan cuma masalah miskomunikasi dari keterbatasan bahasa. Lalu kemudian kami berkoordinasi dengan Mas Menteri, lalu Mas Menteri melakukan weekly press briefing, di mana salah satunya adalah live bersama dengan tokoh-tokoh budaya di Desa Sade. Nah, lalu mereka berceritalah mengungkapkan itu, dan Pak Mas Menteri secara clear menegaskan bahwa hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi. Ya, karena ini bicara tentang miskomunikasi saja. Seperti itu. Tapi dia Sudah clear. Tidak hanya warga lokal, wisatawan juga harus paham. Iya, harus paham juga. Saling menghormati. Iya, saling menghormati. Apalagi kan jangan sampai kayak beberapa kasus di Bali kan banyaknya turisme juga ada efek, misalnya ada timbul masalah isu kemarin itu kan lagi sama warga lokal gitu karena dicegat itu. Tapi memang harus tidak hanya warga lokal berdedikasi tapi juga wisatawan, Bang, setiap yang datang. Betul. Bang, menarik kita kembali lagi ke persoalan Mandalika tadi itu soal lahan, Bang. Sejauh ini memang setiap ada event kan soal lahan itu muncul. Memang seperti apa sebenarnya soal lahan, memang belum diselesaikan kah? Atau katanya sudah clear, clean, tapi kan masih ada masalah muncul. Gini. Ini ada apa ini? Gini. Saya kan di sini ini bukan seorang pakar hukum. Ingat satu itu. Yang kedua, ranah daripada masalah ini kan itu berada di aparat hukum. Artinya di situ ada pengadilan, di situ ada kepolisian, ada badan pertanahan dan semuanya dan seterusnya. Nah, saya ingin meneropongnya dari sisi pariwisata saja. Nah, pariwisata itu yang di concern-nya adalah berbicara tentang kondusivitas, tentang kenyamanan bagi wisatawan. Dan bagaimana masyarakat di sana dipastikan itu mendapatkan kesejahteraan. Kan gitu. Jadi ujungnya pariwisata itu adalah kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, di sini kita harus melihatnya. Ini percuma wisata maju kalau masyarakatnya miskin. Ya, masyarakatnya miskin. Itu maksud saya. Jadi masyarakat lokal, semua warga lokal juga harus merasakan itu. Jadi kesejahteraan pariwisata itu tidak hanya untuk pelaku industrinya saja, tetapi untuk masyarakat di sekelilingnya. Itu menurut saya. Jadi permasalahan lahan itu saya ingin meneropongkan dari situ. Kalau ini belum selesai, ya, belum ada satu ketetapan, ini akan terus menjadi api dalam sekam, menjadi gumpalan-gumpalan, boleh saya bilang seperti snowball begitu, yang akan berdampak kepada
kepada banyak hal. Nah, gitu. Dan sekarang fokus utama kita adalah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendorong agar ini cepat terselesaikan, di mana masyarakat dan semua pihak tidak merasa dirugikan. Kayaknya sangat kompleks ya masalah tanah ini. Ini permasalahan ini Gimana? sebenarnya Oh, sering terjadi di banyak destinasi pariwisata juga, bukan hanya di Mandalika. bukannya tidak hanya di Mandalika aja. Persoalan-persoalan lahan ini kan ada persoalan-persoalan yang memang bertahun-tahun. Kita bisa lihat kronologis peristiwanya kan panjang, ya kan? Dan ini membutuhkan memang investigasi, membutuhkan klarifikasi yang tidak hanya dari normatif, Dan tapi dari kehati-hatian pakar-pakar. juga ya. Iya, kehati-hatian juga. Karena kan ini bicara uang negara dan segala macam. Ya, bagaimanapun kompleksitas masalah, kita Ya. mengharapkan Ya. masyarakat yang menuntut haknya juga Ya. mendapatkan haknya, Ya. dan agenda pembangunan untuk Ya. pengembangan juga Ya. tetap jalan di Bang. Ya. Ya. Oke, Bang. Selain tanah, ini bicara banyak persoalan selama ini, tim ini sudah sejauh mana sih? Apa kebijakan-kebijakan yang didorong oleh tim ini? Kita kembali ke tim ini. Ya, jadi tadi seperti saya bilang bahwa setiap kali kami mengadakan weekly meeting, kami selalu mendapatkan report dari para pengelola KEK masing-masing. Nah, dari situ kami langsung memberikan masukan-masukan, juga kita berbagi informasi terkait apa-apa yang kami temukan di lapangan. Nah, begitu lalu hal-hal yang perlu dilakukan penjelasan. Nah, itu penting untuk kita sampaikan juga di meeting itu. Ya, jadi memang di dalam setiap pertemuan concern kita adalah untuk memastikan bahwa KEK pariwisata ini tetap berjalan, KEK pariwisata ini bisa tidak mandek, ya kan? KEK pariwisata ini dia sesuai dengan harapan daripada masyarakat dan pemerintah. Karena ingat, ketika KEK pariwisata itu ada, pemerintah juga memberikan dukungan infrastruktur. Dan ini kan bagian daripada investasi pemerintah yang tidak sedikit gitu. Nah, sehingga kita memastikan kepada pengelola KEK, yuk, apa jadi masalahnya? Karena kan pemerintah sudah memberikan dukungan. Ya kan? Ya, jangan sampai nanti dukungan sudah dibuat segala macam, tapi pengelola KEK-nya tidak bisa menjalankan, tidak bisa menghidupkan KEK-nya. Gitu. Jadi harus dipahami kan, ada pemerintah yang membuat kebijakan, ada masyarakat sama pengelola KEK-nya. Pengelolanya, Ya, pengelola KEK-nya. atau perusahaan yang ditunjuk menjadi pengelola KEK. Jadi harus ketemu semua ini. Betul. Gitu. Sama ini yang nggak ketemu di mana tuh? Ya biasa, ya, bicara tentang lahan. Tadi saya bilang kan, bicara tentang permodalan, ya kan, bicara tentang penyerapan warga lokal. Ya, hal-hal seperti itu yang sering terjadi. Ya. Tapi sejauh ini optimis nggak melihat bagaimana melihat berbagai kompleksitas? Ya, sejauh ini saya melihat Mandalika. Ya, sejauh ini saya melihat dari segi kementerian. Kalau Mandalika saya optimis sekali. Ya, optimis sekali. Ini menurut saya belum bisa terkejar oleh KEK lain dari segi segalanya. Ya, KEK Mandalika karena sudah perform, tinggal sekarang menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi itu. Ya, jadi memberikan ketika mereka KEK Mandalika ini kan salah satu goncangannya adalah ketika terkena pandemi, ya kan? Nah, itu kan salah satu yang membuat jadinya sempat kita semuanya di seluruh dunia ini terkena dampaknya, kan begitu. Nah, tapi alhamdulillah menurut saya nanti prediksi saya berdasarkan dari apa yang UNWTO juga sampaikan, bahwa UNWTO itu memperkirakan kita itu akan mulai kembali di titik nol itu di tahun 2024. Titik nol? Pariwisata global itu akan mulai kembali ke titik sebelum seperti pandemi. Tahun depan berarti. Ya, itu tahun 2024. Artinya apa? Ini akan berdampak. Nah, salah satu yang kami dorong adalah kami ingin mendorong kepada pemerintah agar segera merubah status pandemi menjadi endemi. Nah, ini juga bisa membuat itu akan mendorong banyak lagi ya pariwisatawan. Itu yang ke ini ya, pergerakan pariwisatawan di seluruh dunia. Tapi kan bicara soal itu kan juga ada sebelum 2024 kan di pandemi sebenarnya memberikan kesempatan bagi kita untuk menata diri sebenarnya. Iya. Menata diri, kemudian sebelum dan mungkin lah selamanya akan sepi. Dan mungkin juga selamanya ramai begitu kan. Nah, sejauh ini apa yang harus disiapkan oleh kita, misal di masyarakat, oleh pemerintah ketika menuju titik nol pariwisata tadi itu, apa yang harus disiapkan oleh pemerintah maupun warga di lokasi destinasi ini yang paling krusial disiapkan saat ini sebelum ke titik nol pariwisata tadi itu? Ya, jadi yang paling krusial adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Ya,
Apa itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita? Dari sisi pendidikan, dari sisi karakter, dari sisi attitude, ya itu penting. Ya, jangan sampai nanti wisatawan datang kemari itu berdampak kepada rasa nyaman mereka. Jangan sampai terjadi, belajar dari, kita lihat kemarin pada saat perhelatan MotoGP kemarin, bagaimana ada oknum-oknum yang melakukan aji mumpung terkait harga-harga yang naujubillah tingginya. Itu kan bagian daripada behavior atau attitude yang perlu untuk dikoreksi ya. Jadi boleh kita untung, tapi jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan untungnya. Nah, itu contoh. Kalau bicara tentang boleh kaya tapi jangan terlalu kaya. Enggak, jadi harga. Gitu ya? Ya, jadi harganya itu loh maksudnya, ya kan? Jadi jangan kita kayak betul-betul diketok gitu sampai mati gitu. Itu contoh ya attitude-nya. Nah, terus juga berbicara tentang bagaimana kita bisa kekuatan daripada awik-awik kita. Peraturan-peraturan untuk menjaga kearifan lokal kita. Kita tidak ingin terjadi ada wisatawan nakal yang datang ke tempat kita, lalu merusak citra daripada tempat kita. Ya, misalnya ada wisatawan yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan sopan santunnya atau menjaga nilai-nilai kearifan lokal itu, ya itu harus dijelaskan, diedukasi itu menurut saya yang paling penting, sehingga nanti mereka datang kemari, sebelum datang kemari mereka sudah tahu apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Itu menurut saya. Jadi boleh go internasional, tapi karakter lokal jangan hilang. Jangan hilang, betul. Ini ke barat-baratan. Ini kita jadi semir, tingkah lakunya berubah kemudiannya. Tapi memang efek dari risiko ketika dia rame kan. Iya, betul. Jadi gini, ada dulu mindset kita itu adalah quantity tourism. Banyak-banyak gitu. Ya, yang penting banyak. Dirilis kan sampai 1 juta gitu. Iya. Sekarang itu kita bicara quality. Quality itu apa? Dia boleh wisatawannya tidak banyak, tapi expand-nya banyak. Iya. Dia boleh wisatawannya tidak banyak, tetapi ketika wisatawan itu datang, dia wisatawan yang memiliki wisatawan bertanggung jawab. Dia tidak merusak budaya. Dia menghargai kearifan lokal itu. Ya, jadi itu yang kita kejar. Yang jelas belanjanya banyak lah gitu. Belanjanya, spend-nya banyak. Itu contoh, ya kan? Nah, jadi silakan saja. Nah, karena kita kan ingin agar alam dan budaya kita tetap terjaga. Jangan sampai nanti mass tourism banyak-banyak, tapi alam jadi rusak, sampah di mana-mana, ya kan? Lalu budaya kita tergusur, ya, terkikis gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi harus dijaga itu. Ya, berarti ini permasalahan yang di Mandalika se-Indonesia juga harus sama gitu, Bang? Ya, rata-rata seperti itu. Rata-rata, seperti itu memang yang membuat Mandalika ini tereksposur lebih luas adalah lebih global karena sudah beraktivasi. Eventnya sudah ada, ya kan? Super prioritas. Iya, super prioritas. Sudah ada super, lagi ada super. Ya, tambah lagi KK pariwisata, kan gitu. Ya, ditambah lagi ada sirkuitnya. Bayangin, NTB itu benar-benar memiliki yang namanya magnet kuat ini. Yang boleh saya katakan, saya bilang tadi, the core of Indonesian tourism itu, sekarang itu lama-lama itu bisa beralih. Bukan hanya Bali, tapi Lombok gitu. Perlu jangan ditutup lagi. Prediksi saya. Nanti Mandalika itu akan lebih terkenal daripada Pulau Lombok. Oke. Bisa terjadi seperti itu. Ya karena orang taunya Mandalika, belum tentu dia tahu Lombok. Apalagi setelah naik Hollywood nanti, Bang. Ya itu artinya, ini maksud saya. Inilah kekuatan media. Ini kekuatan daripada bagaimana exposure sebuah destinasi ketika dia mampu menjadi top of mind dari setiap wisatawan, dia hanya tahunya itu aja. Ya, Mandalika, Lombok. Bali, Indonesia, kan gitu bahasanya, ya kan? Nah, jadi tinggal sekarang ya media, Tribun, Lombok. Luar biasa. Jadi memang harus masih banyak tapi yang harus dibenahi, Bang ya. Mandalika kita punya, harus kita syukuri nih berarti sebagai warga Lombok, dan ini menjadi aset seluruh masyarakat Indonesia ya. Bukan hanya warga di NTB ya. Mandalika ini. Bagaimana harusnya kita rawat ini, Bang? Sebagai masyarakat NTB yang punya lokasi, ini kan
tidak semua memiliki pemahaman kayak Bang Taufan kan. Jadi Mandalika di bangga, tapi cara merawatnya sekarang ini selaku warga NTB, maksudnya warga Lombok lagi, dan lingkar Mandalika itu lagi, gimana nih masyarakatnya harus menjaga dari segi masyarakat nih. Kalau pemerintah oke lah, pasti dia nggak berani apa-apain. Tapi masyarakat bagaimana harusnya kita menjaga? Sebenarnya gini, this is part of spiritual tourism kalau menurut saya. Jadi pariwisata spiritual. Lombok itu kan masyarakatnya karakternya adalah ramah. Masyarakatnya adalah karakternya itu dia benar-benar menghargai jati diri budayanya. Ya, di budaya, di karakter kita, karakter orang Lombok itu, rumah itu, tempat halaman dia itu wajib dia jaga sebaik-baiknya. Kampungnya dia jaga sebaik-baiknya. Desanya dia jaga sebaik-baiknya. Nah, kita sebagai orang warga negara di Lombok ini dengan dominannya suku Sasaknya itu ya kita jaga aja dari situ. Dari spirit kita sebagai seorang Sasak, dari spirit kita sebagai seorang Lombok, spirit kita sebagai manusia Nusa Tenggara Barat, itu untuk membangun pariwisata itu dimulai dari diri kita. Ya, dari diri kita apa? Kita jangan buang sampah sembarangan. Dari diri kita apa? Kalau kita pergi kemana-mana, kita biasakan diri kita untuk melihat sekeliling kita. Lalu kalau ada pedagang-pedagang kecil yang ada di destinasi itu, kita jangan pelit, kita bantu mereka, kita belanja di sana. Lalu kalau kita punya akun sosial media, apalagi Taufan Rahmadi yang centang biru Instagram, ya itu jangan sungkan-sungkan. Tribun sebentar lagi. Iya, Mas, sama-sama. jadi dari situ kita bisa lah. Kita sebagai orang Nusa Tenggara Barat gitu, apalagi saya putra daerah, itu kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Selemah-lemahnya iman di dalam mendukung pariwisata adalah kita upload di akun sosial media kita. Itu salah satu cara membantu. Cara membantu itu. Ya. Dan ini cara masyarakat mencintai daerahnya. Iya. Dan ketika ada permasalahan di satu destinasi pariwisata, ada apa saja permasalahannya, jangan buru-buru posting. Ya, karena ingat. Kan untuk sebentar. Itu. Bukan berarti dia boleh posting. Iya. Jangan buru-buru posting. Saya ingin berbagi pengalaman. Ya, coba. Tabayun lah dulu Bang. Ya, selain tabayun, saya berbagi pengalaman nih yang terjadi dalam diri saya. Suatu ketika ada kejadian sampah berserakan di satu destinasi wisata. Lalu ada orang yang post videokan itu, ya, di satu tempat itu, lalu viral. Padahal tidak berapa lama setelah dia viralkan itu, si tukang sampah, si petugas ini membersihkan itu jadi bersih lagi. Iya. Tapi tidak ada yang liput itu. Sudah kadung ini viralnya itu lama. Bukan sehari 2 hari, tapi berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Lalu kita sama-sama tahu sebagai orang yang sering di sosial media, itu kadang-kadang timeline itu muncul, itu sudah selesai masalahnya, dia muncul lagi di timeline kita. Iya. Dan itu bisa saja muncul di akun-akun yang baru tahu tentang itu. Iya. Sehingga apa? Stigma itu muncul di dalam pemikiran orang wisatawan, di mana yang ketika melihat itu dia akan muncul, wah itu tempat itu kotor ya, tempat itu tidak terawat ya. Kok Mandalika kotor ya? Ya, padahal mungkin pada saat itu cuma sebentar gitu mungkin. Nah, saran saya, kalau mau upload atau apapun itu, ya, lihat bagaimana timingnya, lihat apa yang menjadi urgensinya. Karena begitu kita upload, bisa saja berdampak kepada mata pencaharian orang-orang yang ada di situ. Kita akan merasa kasihan ketika nanti gara-gara itu destinasi itu menjadi sepi. Ada banyak warung-warung kecil di sana yang bergantung hidup dari wisatawan yang datang, lalu tidak jadi datang karena dianggap kotor. Nah, ini maksud saya, ini menjadi salah satu concern kita. Karena pariwisata ini adalah DNA-nya. Ini, saya sengaja tulis nih. Tourism is my DNA. Ya, tourism is my DNA. Jadi, pariwisata itu ada DNA-nya Indonesia, DNA-nya Nusa Tenggara Barat, DNA-nya NTB, DNA-nya Lombok, dan seterusnya sampai ke Mandalika. Kalau nggak ada DNA-nya kan mati dia. Prioknya kita itu adalah pariwisata. Tempat kita cari nasi, cari nafkah itu pada pariwisata. Nah, begitu itu kita pecahkan, ya kita rugi sendiri gitu. Oke. Ini maksud saya yang perlu kita
kita tribunkan. Siap. Gimana? Tapi ada sedikit nggak setuju, Bang. Kalau soal sampah itu. Oke. Kan kita sebagai jurnalis kan kadang itu sering menyoroti. Ini kayak situ ada pengalaman pribadi juga. Saya pengalaman pribadi di Singgigi nih. Oke. Jadi sore itu kita ingin lihat, justru pengen lihat destinasi itu bersih. Tapi kita risih ketika ada sampah, di situ. Iya. Sebagai jurnalis ya, kita harus punya daya kontrol sosial juga di situ. Kita foto. Jadi dampaknya memang kita diprotes, tapi kan dibersihkan. Pertanyaan saya sama Sirtu sekarang, setelah dia bersih, Sirtu beritakan nggak? Sudah dibersihkan. Oh, udah dibersihkan. Kalau jurnalis pakai standar gitu, Bang. Beda sama sosial media kan. Kalau kami jurnalis, setelah dibersihkan kita selain memfoto juga meminta, Pak, silahkan bersihkan. Kami konfirmasi. Kemudian setelah dibersihkan akhirnya itu jadi ada pengaruhnya lah gitu kan. Nah, Jadi before afternya kita harus kalau jurnalis betul. Jadi bukan, ini maksudku yang benar. Itu betul, before after itu penting. Dan kira-kira nih, aku boleh tanya nih, beritanya pada saat itu apakah menonjolkan, headline itu menonjolkan kondisi sampah atau proses di mana cepatnya menanggulangi masalah sampah di sana? Iya. Ini kayak kebalik ya wawancara ya. Kondisi sampah. Jadi kita tujuannya jurnalis itu pengen lihat bersih lah. Kayak sekarang yang viral Lampung misalnya. Warga TikToker kritik. Itu saya setuju itu. Harus dilihat sebagai sebuah kritik sosial. Saya setuju. Bukan negatif. Kecuali menghujat pribadi orang itu kami salah. Setuju. Seperti itu. Jadi kritik sosial itu boleh. Kemudian yang jelas itu untuk kita mencintai juga destinasi sehingga orang nyaman sekarang bersih Singgigi. Ada sumbangsi juga wartawan miskin kecil lah. Enggak. Kalau saya justru bilang media itu, wartawan itu berkontribusi besar terhadap pembangunan, penguatan branding dari destinasi pariwisata. Without journalist, without media, tourism is none. Without media, there is no promotion. Itu kalau saya. Tapi maksudnya tadi itu supaya kita harus tetap tabayun sebelum posting. Benar. Dan kita harus objektif juga ketika dibersihkan harus ditulis juga sehingga keindahannya juga kita expose, masalahnya juga kita perbaiki bersama. Mungkin di situ jalan tengahnya, Bang. Betul. Baik, luar biasa, Bang. Obrolan kita singkat hari ini semoga bisa ada nanti inspirasi atau ibrah pelajaran bagi kita bersama, khususnya Tribuners yang mungkin nanti nonton video ini. Dan kita catat bahwa setelah buku itu ditulis, kita tagih Pak Topan Hamadi mungkin 10 tahun kita lihat Putri Mandalika ada di deretan Hollywood apa tidak? Amin ya Allah, bulan suci Ramadan ya Allah. Iya, ini impi ngawur gitu. Amin apa? This is luar biasa. Terima kasih Bang Topan, banyak sekali tadi itu kalau saya uraikan banyak sekali yang sudah dibahas. Dan sosok Pak Topan ini perlu kita bangga warga NTB jadi salah satu tim. Tidak hanya ngurus Mandalika ternyata, urus pariwisata 8+1 destinasi KK pariwisata di Indonesia. Dan kita harus bersyukur lebih banyak lagi nanti warga NTB putra-putra daerah yang berbicara banyak tentang pariwisata untuk perubahan dan pariwisata Indonesia tentunya. Bang Topan, sesi terakhir mungkin ini. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat di Indonesia, khususnya di Lombok, untuk bagaimana pariwisata tadi disebut sebagai DNA. Kita harus apa nih tentang pariwisata? Apakan pariwisata kita yang sudah punya alam dianugerahkan sama Tuhan. Itu tidak bisa diciptakan sama siapapun kementerian, itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Dan ini anugerah luar biasa. Kita harus ngapain ini dengan pariwisata kita? Mas Sirtu, Tribuners, pariwisata itu adalah bicara tentang layanan, services. Pariwisata itu adalah mahakarya Tuhan yang kita coba untuk nikmati. Pariwisata itu berbicara juga kesejahteraan. Bagaimana masyarakat merasakan dampaknya. Pariwisata juga adalah karakter bangsa, ramah tamah, welcome, tidak neko-neko. Tapi pariwisata juga menjaga apa? Alam tetap terjaga, kebersihan. Lalu wisatawan yang datang dipastikan wisatawan yang bertanggung jawab. Jadi Mas Sirtu, Tribuners, hari ini kita berbicara pariwisata tidak hanya dalam kerangka keuntungan industri,
tapi berbicara tentang bagaimana kekuatan spiritual kita di dalam pariwisata jauh beyond daripada value, daripada keuntungan dari segi materi itu. Pariwisata adalah Indonesia, itu dimulai dari bagaimana kita memastikan setiap kali datang ke destinasi, itu adalah cara kita menghargai ciptaan Tuhan. Itu dari saya. Masya Allah. Ya. Ini saya kayak dapat ceramah. Ya, Masya Luar Allah. biasa, udah ada Ya. spiritual ya. Jadi tidak bisa lepas dari nilai. Ya. Baik, terima kasih banyak Bang Topan. Siap? Iya, Tribuners. Oke. Ya, baik Tribuners, itu tadi ngobrol-ngobrol asik bincang kita sama Bang Topan Rahmadi. Semoga obrolan kita ini bisa memberikan inspirasi sama Mr. Tourism. Mr. Tourism. Baik, kita jumpa lagi di acara Bincang Tribun Lombok berikutnya. Tetap pantau terus, tonton channel Tribun Lombok, mata lokal penjangkau Indonesia. Tribuners the best. Sirtu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.